Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia video pandangan pria yang pertama. Bersama saya Ervin. Gua Prio. Pandangan pria. Jadi gini-gini. Gini-gini. Jadi pandangan pria itu apa sih, Om Prio? Ya, pandangan pria itu ya cara pria memandang ya. Memandang segala sesuatu hal Segala ya, sesuatu di dalam hal. dunia ini ya. Iya, betul banget. Mulai dari kehidupan, ya Betul. kan? Lingkungan sosial. Sosial, politik, ya kan? Betul. Masyarakat. Karir, hobi. Tonggomu. Nah. Gitu. Hobi salah satu ada hobi yang baru loh sekarang. Apa tuh? Hobi rasan-rasan. Oh. Besok kan masuk ke lomba 17-an tuh. Lomba rasan-rasan. Rasanya sopo. Ya, gimana Om Ervin? Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Iya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan di keluarga. Oke. Siap. Nah, ini kan pria-pria yang sudah berkeluarga. Kalau untuk manajemen sebuah perusahaan, Ya. itu kan ada sekolahnya ya, Hmm, ya kan, ada kuliahnya gitu. betul. Tapi kan nggak ada ya sekolahnya mengelola keuangan keluarga ya. Betul. Biasanya nih kita laki-laki ya kan, pikirannya kan, wah kita mau menikah kan, menikah dengan segala bumbu-bumbu keindahannya ya kan. Tapi begitu pasca menikahnya itu ya kan, baru mulai deh, loh, ternyata ini yang harus gue hadapin nih tiap hari. Istri udah ngode ya, cabai naik. Pak, beras habis. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin untuk pengelolaan keuangan secara laki-laki nih, secara pria nih, sebenarnya kan kita mulainya dari kita single pun harus mulai mengelola. Iya. Dan tipikal kita laki-laki itu sebenarnya lebih simpel kan. Ya lebih simpel dalam arti ini gue cerita versi gue ya, karena yang gue alami. Iya, kalau dulu gimana waktu single? Nah, gua itu dulu nikah target umur sekian nih. Ya kan? Target ada umur sekian. targetnya? Nah, gue targetin tuh dulu. Berapa dulu umurnya? Dulu masih muda lah gua. Enggak, waktu umur target itu berapa? Gua dari dulu sekolah pengen nikah sih Oh gitu. sebenarnya. 21 berarti? Ya, sebenarnya pengen nikah, cuma ya karena sesuatu dan lain hal lah ya. Oh gitu. Pasangannya nggak ada. Nah, balik lagi. Nah, laki-laki kan simpel, kadang-kadang memang mereka punya plan, punya rencana nih. Yeah. Pengen nikah umur sekian, targetnya ini sekian, ya sudah kita siapin nih. Yeah. Gue dulu siapin nih duit. Iya. Gue tanya tuh calon gue, mau nikah kagak nih? Dan perempuan waktu itu, ya udah nanti deh. Ya laki-laki simpel kan. Nah, kebetulan ada kebutuhan yang lain dan tipikal gue bukan yang nyimpen duit itu ya udah nih untuk terus-terusnya, untuk lama, untuk jangka panjang nih. Akhirnya ada kebutuhan yang lain, ya udah gue pakai. Giliran istri udah siap nikah, gue duit kagak ada. Nah, ini yang biasanya terjadi nih ya. Ya. Ini tentu tidak semuanya ya, enggak 100% ya. Ya. Tapi kebanyakan itu dari laki-laki itu, apa yang ada di dompet lo itu adalah purchasing power lo. Yes. Ya kan? Lo coba, wah ini mau beli ini lucu nih barang nih kan, harus mau dibeli kan, lihat dompet, oh ada nih, beli kan gitu. Lo nggak mikir tuh, maksudnya nantinya gimana, itu ya gimana gitu loh. Yang penting tuh barang lo pengen, lo beli gitu kan. Nah, itulah. Ini mungkin agak sedikit pembeda, ada istilah tuh, sebutnya adalah man itu buy, tapi kalau woman itu shop. Ya. Jadi kalau lelaki itu membeli sesuai dengan needs-nya, kebutuhannya gitu. dia. Tapi kalau woman, perempuan, kecenderungan membeli itu sebuah aktivitas. Oh gitu, shopping Gitu. Iya. Ada perbedaan paradigma di situ Betul, ya. betul. Perbedaan Di versi kita ya, laki-laki. paradigma mendasar. Tapi ya itu dia, kalau misalnya laki-laki single pegang duit itu pasti nggak tahu kemana itu habisnya. Betul. Gitu loh. Ya, kalau udah menikah lah baru tuh kita menyadari, oh kita tuh ke sana ya, ada wujudnya lah, ya kan? Betul. Paling tidak ada yang manage. Iya, itu dia. Paling tidak ada yang manage. Seperti itu. Tapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya, manusia itu biasanya ada dua tipe. Bisa megang duit,
sama nggak bisa megang duit. Megang nih maksudnya manage ya, mengatur keuangan itu. Nah, ketika kita menikah itu idealnya itu salah satu tuh harus bisa pegang duit. Ya, gitu setuju. Kalau misalnya pasangan nih si laki-laki dan perempuan ini dua-duanya nggak bisa megang duit, ya udah. Wassalam. Wassalamualaikum. Betul. Tapi kalau misalnya Mas Priyo sendiri di keluarga pengelolaannya gimana? Yang pegang Mas Priyo semua, apa semuanya istri yang pegang, yang ngatur-ngatur? Nah, sebelum balik lagi kalau kita laki-laki ya, apalagi sudah berkeluarga kan, ada istilahnya kalau itu benar atau tidak ya, itu harus ada istilahnya duit laki-laki atau dana kenakalan kan kasarnya kayak gitu ya. Ya, katanya begitu. Tapi kalau kebetulan sih alhamdulillah gue setiap ada rezeki yang gue hasilin ya pasti gue serahin ke istri. Gue paling berapa persen doang sih untuk lebih ke kebutuhan gue sehari-hari lah ya. Rokok salah satunya ya seperti itu. Aduh. Kalau gue sih ya kebetulan di keyakinan saya di agama saya itu duit laki itu duit cewek. Oke. Duit suami itu duit istri. Yes. Gitu loh. Duit istri gitu loh. Jadi kebetulan gue tipikal yang nggak bisa megang duit. Jadinya berarti masih ada duit, boleh gue pegang? Bisa habis. Aduh. Makanya ya itu dia prinsipnya itu rumah tangga itu si suami lah yang membiayai gitu loh, biayai semuanya gitu loh. Kalau misalnya nanti istri punya penghasilan atau apa, terus kalau misalnya ada bukan kekurangan ya, ada satu plan atau rencana yang mau beli apa misalnya gitu, terus istri bilang, nih aku ada uang nih untuk nambahin ini gitu loh. Itu it's okay, nggak ada masalah, karena kan tadi untuk mencapai tujuan bersama kan. Ini jadi ingat kata-kata gue kalau suatu gue butuh sesuatu nih, pasti balik lagi kayak tadi gue sih memang menyisihkan untuk kebutuhan gue sendiri ya, kebutuhan rutinitas seperti biasa. Sama misalnya kayak gue kebutuhan untuk besar, gue pasti nanya istri gue, ada duit nggak? Iya. Jadi gue belajar dari tahun 2005 lah, setahun gue nikah 2004-2005. Gue menemukan ada satu ilmu baru namanya perencana keuangan, gitu, perencana keuangan keluarga. Jadi ternyata dari intinya tuh hukum gaji, tahu hukum gaji nggak? Gimana? Hukum gaji itu gaji kecil nggak cukup, gaji besar kurang, gitu loh. Jadi intinya gaji itu pasti habis, gitu loh. Lo mau gaji berapa aja pasti habis, gitu loh. Mau jadi lo yang cuma single digit atau yang lo triple digit, pasti habis, gitu. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan itu, gitu loh. Dari gaji yang kita terima, kemudian kita pilah-pilah, masuk, kita bikin pos yang mana yang harus kita iniin, gitu loh. Kalau misalnya kayak zakat, infak, sedekah ya udah pastilah ya, udah ada posnya gitu loh. Nah, yang gue tahu itu dari ilmu perencana keuangan itu di Indonesia itu ada beberapa nih. Ada yang pertama tuh termasuk pionirnya adalah Safir Senduk. Pernah dengar ya, Safir Senduk. Kemudian ada Ligwina Hananto. Kemudian ada Prita Gozi. Nah, kemudian ada Ahmad Ghazali. Gitu loh. Nah, yang bukan anaknya Ahmad Dhani ya? Bukan. Gitu loh. Yang cocok nih kebetulan sama Ligwina Hananto. Halo, Kakak Wina. Gue juga ikut beberapa kelas-kelasnya dia lah. Seminar quote and quote gitu. Nah, di situ banyaklah gue belajar gitu. Kebetulan kan gue sama istri juga kan backgroundnya kan ekonomi kan. Jadi pas kita lihat, ternyata cocok bener gitu loh. Jadi di situ kita dikenalin sama namanya dana darurat. Kemudian gimana perencanaan buat uang sekolah anak. Kemudian terus kalau misalnya kita mau liburan supaya nggak istilahnya mengganggu stabilitas keuangan ekonomi keluarga gitu loh. Menarik. Dan gue tuh
merasakan dampaknya langsung. Itu kan berarti kan udah sekitar hampir 20 tahun ya. Iya. 20 tahun yang lalu. Hampir 18 tahun yang lalu gitu. 18 tahun yang lalu itu gue merasakan manfaatnya ketika uang sekolah anak. Iya, Wah, betul. itu merasakan banget. Jadi ketika anak gue masuk sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah, itu tuh gue udah nggak perlu repot lagi. Ngalir aja ya. Iya. Jadi gue tinggal tanya aja sama nyonya kan, sama istri kan. Gimana? Ada nggak? Ada, masih cukup. Bahkan lebih katanya gitu. Wah, indah ya kedengeran. Kalau yang lebih boleh transfer lagi gitu. Akhirnya kan tadi lebihnya bisa buat pos-pos yang lain Iya, kan, betul, persiapannya kuliah termasuk Iya, kosannya dia dan sebagainya gitu loh. Nah, di sini gue mau sharing nih. Yang pertama itu adalah dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Gitu loh. Dana darurat itu sebetulnya adalah dana yang jaga-jaga manakala kita kehilangan pendapatan. Iya. Gitu loh. Istilahnya tuh kalau gue mengistilahkannya napas. Lo mau sejauh mana sih napas lo gitu loh. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun atau bahkan mungkin 2 tahun. Tadinya kan 2 tahun, gila lama banget gitu. Tapi ternyata kejadian di industri gue ada beberapa teman gue yang sampai 2 tahun baru bisa dapat job berikutnya gitu loh. Jadi Apalagi kalau kondisi COVID kayak kemarin iya, ya. kondisi COVID, betul, kondisi COVID. Jadi tadinya kan kita berpikiran bahwa gue mungkin nggak gue resign nih dari satu tempat nih. Nah, untuk mendapatkan job berikutnya itu Butuh proses, butuh waktu. proses, butuh waktu, mulai dari ini ke kecocokan dan sebagainya gitu untuk mendapatkan gaji yang selanjutnya gitu kan. Nah, disitulah napas itu berguna gitu loh. Intinya adalah besarannya itu besaran dari pengeluaran kita per bulan. Oke. OPEK lah kalau Iya. Mas Priyo pahamnya. Jadi di dalam keluarga itu kan pasti ada OPEK-nya kan, bayar listrik, air, sewa rumah, cicilan atau apa dan sebagainya gitu loh, bayar uang sekolah. Let's say misalnya total kita dapatnya 5 juta per bulan gitu loh. 5 juta per bulan itu tinggal kali bulan aja mau berapa lama. Misalnya mau 3 bulan, berarti 5 kali 3, 15 juta gitu loh. Nah, itu kita simpan, kita taruh di yang liquid kayak deposito kah atau ini gitu. Persentasenya berapa banyak? Itu berapa persen? Kalau misalnya setahu gua nih kan ada perencanaan keuangan tuh kayak gua tuh pakai istilah tuh 5-3-2. Jadi 50% itu untuk kebutuhan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk operasional segala macam. Terus 30% itu untuk keinginan atau kebutuhan keluarga yang tersier nih, yang tersier, dan sama yang 20% itu untuk saving. Betul. Nah, kalau untuk tadi Mas Ervin bilang dana darurat itu persentasenya berapa persen sih dari total misalnya pendapatan kita per bulan nih? Jadi berapa persentasenya kita nggak mendefine, gitu loh, sekian persen gitu. Karena itu nanti beda-beda kan tiap orang gitu loh. Nah, yang justru di sini adalah expense kita tuh per bulan berapa? Gitu loh, OPEK-nya tadi, gitu loh, ya kan tiap orang mungkin beda-beda gitu loh. Ada mungkin gajinya di bawah tapi OPEK-nya lebih besar daripada. Betul, itu Indonesia banget tuh. Itu ada lagunya, Mas. Apa tuh? Itulah Indonesia Raya. Jadi idealnya sih idealnya ya pertama kita 2,5% lah ya depan itu, terus sisanya itu kan buat kegiatan operasional sehari-hari. Idealnya itu nabung di depan. Cuma kan kita kan agak sulit ya. Realistis lah. Gitu loh. Kalau misalnya kita harus seringkan operasional kita gitu loh. Nah, yang penting operasional bulanan kita itu udah kita tahu berapa ya, kalau bisa seminim mungkin ya seminim mungkin. Cuma kan uang sekolah kan nggak bisa dikurangin. Betul. Gitu loh. Berarti itu istilah dana darurat pun sebenarnya disesuaikan juga dengan penghasilan yang kita dapatkan. Betul. Ya. Karena tidak dipungkirin kayak tadi Om Ervin bilang bahwa gaji sedikit itu kurang, gaji besar
gaji sedikit itu nggak cukup, gaji besar kurang. Gaji besar kurang. Ya sama kan sebenarnya kayak kita dulu dari kalau kita ngomongin karir nih, dari kita ngomong levelin staff, gaji kita cuma 1.000, terus naiknya di supervisor naiknya jadi 2.000 atau 1.500. Betul. Begitu kan naik. Itu juga pasti diimbangi dengan gaya hidup kan? Ya betul. Betul kan? Biasanya dulu kita ngontel kayak ini nih pakai sepeda nih, terus beli motor lah, beli mobil lah, gitu kan? Pengen pakai AC. Pengen pakai AC lah, seperti itu ya. Ya tidak dipungkiri. Handphone bisa diupdate ya kan? Dan apalagi sekarang kita lihat ya agak related dengan sekarang ini anak gua juga kan, Gen Z. Ya Ya betul. nih sekarang kan banyak banget itu orang yang tergiur dengan peleter. Ya, itu terus bahaya tuh. Saya bukannya against fasilitas keuangan ya. Ya, makanya ada istilah Indonesia berhutang. Cuma lo foto KTP lo doang, lo selfie tuh, dah. Lo mau ngapain ntar malam juga bisa ya. Cair apalagi tuh dengan modal KTP doang sama nomor handphone lu udah usianya berapa lama? Udah 3 tahun. Wah, bisa cair 20 juta. Nah, itu. Yang memang harus kita kasih tahu untuk generasi-generasi yang sekarang lah, yang mungkin lah ya. Ya, paling nggak ini kita sharing lah ya. Betul. Sebisa mungkin sih kita jangan sampai berhutang lah, gitu loh. Dulu almarhum nyokap gue pernah bilang, bergayalah sesuai dompetmu, gitu loh. Jangan terlalu banyak spending gitu. Kalau misalnya lo kemampuan lo cuma segitu, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jangan ngikutin karena teman, wah punya handphone baru, punya iPhone baru, pengen juga ini segala macam. Sementara pendapatan kita masih belum di level itu gitu loh. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi dengan perencana keuangan ini mereka punya metodenya, gitu loh. Nah, salah satunya itu adalah kalau misalnya kita punya nih, let's say mau punya iPhone baru, ya kan, mau punya iPhone baru, let's say angkanya di 25 juta misalnya gitu, 25 juta, ya udah si 25 juta itu kita bisa sisihin berapa nih, istilahnya kita ngangsur di depan, gitu loh. Misalnya kita mau, gue mau beli handphone baru, gue sisihin misalnya 1 juta per bulan, gitu loh. Ya berarti 25 juta akan tercapai di 25 bulan. Iya, kayak kemarin gitu tuh gue lihat tuh ada tayangan, handphone lo iPhone. Iya, iPhone apa? 14 apa? Pro atau apa? 14 kali cicilan. Iya. Itu namanya gaya hidup konsumtif ya, teman-teman ya. Betul. Saya setuju sama pandangan yang mengatakan bahwa yang boleh nyicil itu cuma ada 2. Iya, yang boleh nyicil. Yang pertama adalah rumah pertama. Yang kedua adalah mobil pertama. Selebihnya itu kalau bisa jangan nyicil ya, gitu loh. Setuju banget tuh. Karena apa? Karena ini saya bukannya mendemonisasi kredit ya, tapi yang namanya kredit itu baik kredit KPR rumah atau pemilikan mobil atau KTA dan sebagainya, itu paling enggak dari 100% harga barang itu yang kita bayarkan in total itu bisa minimum 150%. Bahkan ada yang 200% gitu loh. Karena kan ada bunga di situ dan sebagainya. Betul. Jadi sebijak mungkin kalau misalnya mau menggunakan kredit, fasilitas kredit, gunakanlah untuk hal-hal yang menghasilkan. Misalnya untuk bisnis yang kita udah tahu returnnya sekian persen, kemudian barang-barang yang menghasilkan untuk alat kerja, misalnya kalau buat fotografer misalnya kameranya ya kan, lightingnya atau apanya gitu loh, buat yang teman-teman yang kurir atau ojek online misalnya gitu, yaitu motornya, supaya apa? Supaya dengan alat kerja itu dia bisa mendapatkan kepastian untuk mendapatkan pendapatan yang bagus gitu, dan pendapatan itulah yang akan yang membayar si cicilan utangnya itu. Betul. Gitu. Mantap tuh. Jadi memang penting banget ya kita untuk perencanaan keuangan ini, karena laki-laki tuh ya simple sih sebenarnya. Kalau kayak tadi dibilang bahwa
lu mau kayak gimana ya lihat aja dompet lu. Lu mau gaya kayak gimana ya lihat aja balik lagi ke dompet lu kan. Kalau kayak sekarang ya gue nggak ngerti ya sekarang tuh anak-anak sekarang tuh. Gue jujur ya dulu itu gue anak kampung rantau ke Jakarta. Gue masih punya adik 2 yang masih sekolah. Iya. Gimana caranya gue mesti nabung, ya kan? Mesti nabung. Akhirnya gue dulu nabung buka di Jakarta, buka tabungan yang khusus untuk nabung sampai dulu mesti harus ada ATM kan? ATM gue potong. Kenapa kok dipotong? Gue potong karena Supaya nggak diambil-ambil. nggak konsumtif. Oh iya. Karena kalau udah dikit-dikit, nah, apalagi era sekarang udah metode pembayaran udah gampang banget dari kayak tadi gue bilang tadi tuh ada pay letter, ada pay temen, nah itu ada juga tuh banyak banget tuh yang sekarang, aduh. Jadi kalau memang kita nggak rencanain ya otomatis semuanya bisa kacau, pusing di belakang itu pasti ya. Jadi siogianya kita harus merencanakan pengeluaran kita dengan baik, jangan impulsif, supaya kita tidak terjerat nanti di kemudian hari ya menghadapi masalah-masalah keuangan. Iya, apalagi untuk hal-hal yang tak terduga ya, kayak kemarin first major COVID itu pengaruhnya luar biasa ya. Iya. Gue ngelihat beberapa teman-teman yang akhirnya tumbang ya. Iya. Termasuk gua kali ya, termasuk tumbang juga kayak kemarin COVID. Hello, saya juga Pak. Jadi kalau memang tidak ya kita harus pintar-pintar dari penghasilan kita berapa, mesti kayak tadi mungkin kayak tadi istilah nafas panjang ya, kita mau nafas panjang atau mau nafas pendek ya benar-benar di spend dari total penghasilan kita berapa, untuk kebutuhan kita operasionalnya kita berapa, untuk kebutuhan tersier ya, semi tersier kalau mungkin gua sebutnya itu berapa, sama memang harus coba untuk saving ya. Kalau saving tuh sebenarnya macam-macam, kita saving bisa saving uang, bisa untuk investasi yang lainnya misalnya. Betul. Kalau sudah terkumpul ya nanti mungkin investasi untuk properti ataupun mungkin yang lain-lainnya juga nih. Mungkin kalau kayak sekarang gue lihat ada lagi mas istilahnya itu dia investasi tapi sebenarnya untuk tersier. Investasi Sorry bukan. gimana? Jadi dia membeli barang-barang tersier nih. Oh. Ya, yang akhirnya nanti itu jadi peluang bisnis juga sih. Barang-barang hobi maksudnya. Nah, barang-barang hobi. Investasi barang-barang hobi ya. Itu sama aja kayak koleksi lukisan lah. Iya. Nah, lu sekarang investasi apa? Gue beli Rolex. Kalau orang nggak ngerti ya apa namanya, loh songong amat sih Rolex ya. Tapi ternyata punya value yang lebih. Iya, itu kan bisa dijual lagi. Iya, gitu. kayak Om Ervin nih ya. Investasinya apa? Tiger. itu mah investasi menurun itu. Aduh. Itu balik lagi kan ya kayak kita kan laki-laki memang kalau kita ngomongin ya tadi Om Ervin bilang bahwa duit gua laki-laki ya duitnya perempuan dan duit untuk keluarga kan, tetapi kan juga untuk life balancing juga kan kita harus ada hobi yang Ya, harus disalurkan betul. untuk di Hobi situ itu juga. apa namanya, pelepas stres lah. Betul. Oh ya, sebelum gue lupa, Mas Priyo, kalau misalnya kita mau ambil cicilan KPR kah atau KPM gitu, itu ada beberapa pendekatan nih. Kalau misalnya dia konservatif, ya itu kalau sebisa mungkin besaran cicilan yang ada itu adalah 30% dari total pendapatan tetap. Oke. Gitu loh. Kalau yang nggak tetap jangan dihitung. Iya, gitu. iya. Kalau misalnya dia progresif ya bisa sampai 45% lah dari pendapatan tetap. Cuma ya itu tadi konsekuensinya kan biaya operasionalnya jadi harus lebih dikecilkan lagi. Gitu. Betul. Iya. Ya memang harus balance ya dalam arti setiap kita melakukan aktivitas nih untuk hal-hal yang nggak penting ya benar-benar direm nih biar tidak terjadinya boncos secara OPEX, bukan secara OPEX saja tapi secara nanti untuk kedepannya ya tadi nggak bisa nafas pendek atau nafas panjang, itu yang paling utama kan di situ kan ya. Iya, betul. Ya, paling tidak itu dulu pembahasan kita kali ini mengenai perencanaan keuangan keluarga. Mas Priyo, mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Jadi pastikan semuanya itu sesuai rencana. Jadi jangan apa namanya, apalagi kita ya laki-laki ya, orangnya kadang-kadang on the spot kayak gini. Makanya yang belum berkeluarga ya segera keluarga nih, biar paling tidak ada teman yang buat bisa nyimpen duit. Buat kita laki-laki yang nggak bisa nyimpen duit. Jadi perencanaan itu penting.
Kalau kita nggak punya perencanaan, apalagi untuk perencanaan keuangan, ya otomatis nanti akan berantakan nih. Itu seperti itu aja sih. Jadi jangan galakkan Indonesia berhutang. Jadi gunakan lagu Titiek Puspa yang dulu, Indonesia menabung. Ya, seperti prinsip air. Masih ingat, Mas Priyo? Ingat prinsip air, teman-teman ya. Air itu selalu mencari jalan yang terbaik. Jadi, duit itu pasti habis. Jadi kita harus bisa mengelolanya dengan baik supaya kita tidak mendapatkan masalah gitu loh di kemudian hari. Gitu kira-kira teman-teman. Ya. Oke, thank you semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di obrolan kita selanjutnya. Pandangan Pria. Pandangan Pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu.